pembunuhan itu. Kau tega memfitnah aku. Mengapa? Mengapa kau tega melakukan hal itu kepadaku? Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Ada apa sebenarnya? Mengapa kau menuduh aku begitu? Kau memfitnahku. Kau membakar aku. Lihat kobaran api itu. Lihat itu. Apa yang kau lihat di sana? Sekilas masih ku dengar suaranya, aku kan tetap mencarinya. Jangan kau putuskan pengikat itu, amnesia. Kemana aku mencarinya? Prasasti, jadikan kenangan abadi. Sanggar Cerita bekerja sama dengan PT Supra Verbindo Pharma mempersembahkan serial Sandiwara Radio. Prasasti. Prasasti, sebuah drama radio dengan penampilan baru, berkisah tentang pemuda bernama Mayong yang mengidap amnesia, kehilangan masa lalunya. Sebuah pencarian untuk meluruskan fitnah yang terjadi ratusan tahun yang silam. Amnesia yang diderita bukan saja menyebabkan lupa pada kekasih tercinta, tetapi bahkan orang tuanya sendiri. Prasasti. Mengapa kau lakukan itu, Bang Mayong? Mengapa kau tega melakukan itu? Kau tidak berhak menggugatku, anak. Bahkan jika aku berhasil menghempaskan penyakit sial yang mengganjal kepalaku, aku akan berusaha menghapusmu. Kau tidak pernah ada. Kau tega, Bang Mayong. Prasasti. Naskah karya Bungsu Suroharjo. Teknik dan montase DJ Arifin. Hiasan musik Frans Harius. Pengarah rekaman Haryoko. Dengan sutradara Dion Pertiwi. Prasasti didukung artis-artis idola yang tak asing lagi. Eli Ermawati, Hana Pertiwi, Billy Burhan, dan sederetan pemain terkenal Sanggar Cerita. Kali ini mempersembahkan episode ketiga dengan judul Misteri Kali Kurap. Dalam seri yang ke-26 ini dimainkan oleh Hana Pertiwi sebagai Puri Retno Mutia, Billy Burhan sebagai Mayong, Margaret sebagai Herlina, Totot Prambanan sebagai Markum, Lanti sebagai Dwi Lestari, Haryoko sebagai Pandu, dan Nanang sebagai Muhtar. Pembawa cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Aduh, Gusti, karo apa ki obate, Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk, aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat, aduh. Lo ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh, kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Nginum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba ki. Aduh, oskadon ya. Alay, Jod. Bener baik kayak jet cepet teh.
Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh, Jod. Wah, hebat Oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener, Oskadon. Belis salah mani, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Farbindo Farma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Sejenak memeluk mereka, hingga tak seorang pun yang kemudian berbicara. Dan waktu yang mengalir sejengkal seperti memberi kesempatan kepada semuanya untuk menarik kesimpulan dan menjawabnya. Manakala Mayong menengadah ke arah selatan, ia gelisah memandangi puncak raung yang menjulang tinggi. Di sana seperti tersimpan sebuah misteri. Bukankah ada kemiripan pada apa yang dikatakan Mbak Herlina dengan cerita Bang Mokhtar ini? Bukan kemiripan, tetapi rasanya memang sama. Semua benda punya nyawa. Itu pandangan yang agak primitif yang dahulu sempat melahirkan pemujaan terhadap benda-benda seperti matahari, bulan, melahirkan animisme. Tetapi rasanya aku tahu kemana arah pembicaraan itu. Kemana? Apa? Batu prasasti itu yang dimaksud. Jadi, bagaimana? Kita anggap saja semua benda yang ada di tempat ini memang punya jiwa. Lebih-lebih prasasti itu. Suka atau tidak suka, kita memang harus menerima kenyataan. Ada sesuatu pada prasasti itu. Sebuah kekuatan gelap atau ya apalah namanya. Yang antara lain menyebabkan aku kehilangan sejarahku. Mengenai pengalaman kami semalam bagaimana? Apakah menurutmu keterangan atau pengakuan Detari bisa dipercaya? Aku tak bisa mengatakan apapun, Mukhtar. Kecuali mengingatkanmu kembali pada peristiwa jauh sebelumnya. Bahwa di tempat ini banyak sekali menyimpan peristiwa-peristiwa yang ganjil. Apa yang kau alami mungkin termasuk itu. Oke, rasanya aku tak sabar lagi. Mari, kita langsung ke tempat di mana prasasti itu berada. Inikah tempatnya, Bang Mayong? Iya. Wah, batu itukah bendanya? Iya. Hanya seperti itu wujudnya. Iya. Mayong dan Puri berdiri berdua. Moko, Mukhtar dan Pandu agak sedikit terpencar. Suasana senyap. Tak seorang pun yang kemudian berbicara. Semua perhatian tertuju pada prasasti yang berdiri di hamparan bebatuan yang cukup luas, seluas lapangan sepak bola. Wujud batu itu sebagaimana batu-batu lainnya. Akan tetapi bentuknya sekilas menyerupai manusia yang berdiri tegak. Mayong memandangi benda itu dengan tidak berkedip. Bagaimana, Mayong? Aku menyimpan rapi kenangan atas tempat ini. Kau lihat batu itu? Ya. Itulah batu prasasti yang dimaksud. Lalu kobaran api itu berada di mana?
tepat pada batu prasasti itu. Mata kita saat ini tidak melihatnya. Bang, apakah dengan demikian batu itu saat ini panas? Saat ini tidak. Tetapi pengertian api itu sendiri harus kau ketahui, Puri. Bagaimana, Bang? Api itu seperti berada di dunia yang lain, bukan dunia kita. Hanya pada suatu kondisi tertentu kita bisa melihat api itu. Mengerikan sekali. Iya, tuh. Ya Tuhan. Bagaimana Bang Mayong? Melihat tempat ini aku menjadi semakin cemas. Jangan-jangan apa yang dituduhkan Nyonya Herlina itu benar. Jangan-jangan aku pernah menjadi Wondo. Kau bayangkan, Pandu. Di dalam kobaran api itu perempuan itu menggeliat kepanasan dan masih sempat berteriak-teriak memaki-maki aku. Memaki siapa saja. Aku di sini berdiri dengan perasaan teraduk seperti saat ini juga. Di tempat yang cukup luas ini para penduduk bergembira. Ada yang berjoget menarikan tarian-tarian aneh. Lalu? Aku merasakan bumi ini bergetar, bergerak dan membuat kaget telapak kakiku. Dan aku masih menyimpan kenangan. Cahaya yang berkilau-kilauan bergelombang datang dari sana itu. Tempat ini bisa tersapu habis. Aku meloncat dan lari. Aku tak tahu apakah aku selamat atau tidak. Secara logika, aku selamat. Karena saat ini aku masih hidup. Tapi... Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk aduh, saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Alay Jot, bener baik kayak Jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jot. Wah hebat oskadon, hebat. Yang bener sih? Bener oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Verbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Dan sepi kembali menyelimuti. Mokhtar dan Moko, Puri Retnomutia dan Pandu seperti membiarkan Mayong Reda Adiwardana mendapatkan kesempatan untuk mengenang semuanya. Untuk menemukan kembali semua catatan peristiwa masa lampau yang lenyap dari alat penyimpan di otaknya. Namun Mayong hanya gelisah. Tak ada tanda-tanda kenangan masa silam itu kembali tersimpan di kepalanya. Jika benar Udatin itu terbakar di dalam kobaran api,
Berarti apa? Tidak ada orang yang akan selamat dalam kobaran api itu, kan? Iya. Tapi ada yang aneh, Bang. Aku masih menyimpan percakapanku dengan Mbak Herlina yang kurasakan agak janggal, yang menunjukkan Udatin itu mempunyai keturunan. Maksudmu bagaimana? Ketika kutanyakan ia berasal dari mana, Mbak Herlina mengatakan berasal dari tempat ini. Ia mengatakan... Kalikurat. Kau tak percaya bahwa aku berasal dari Kalikurat? Di Kalikurat aku dilahirkan. Akan tetapi jangan tanya orang tuaku siapa dan bagaimana kisah perjalanan hidupku. Aku telah membungkusnya dengan rapat dan tak ingin ada orang tahu atau pihak lain yang mengetahuinya. Bahkan orang Kalikurat sendiri mungkin melupakan siapa aku. Aku percaya. Dan justru itu yang membuat aku merasa heran. Apanya yang harus membuatmu heran? Bahwa di tempat yang sangat terpencil seperti Kalikurat, melahirkan seorang perempuan yang luar biasa. Jangan kata para lelaki, bahkan aku yang seorang wanita saja, dengan segenap hati mengatakan, Mbak mempunyai kecantikan yang khas, kecantikan yang klasik. Bagaimana ceritanya? Mbak bisa memiliki mata yang kebiruan. Mata? Iya, bagian mata yang paling menonjol. Mungkin di antara nenek atau kakek moyangku ada yang selingkuh dengan Belanda. Oh ya, banyak kisah cinta mengenai pribumi yang menjadi gendakan Belanda. Apalagi di daerah ini, banyak sekali terdapat perkebunan kopi, coklat, karet, dan sebagainya. Bahkan sebagai bukti di daerah ini dulu dijamah oleh Belanda. Sampai ada peninggalannya yang berupa tempat seperti Glamor yang berasal dari kata Glenmore. Lalu ada juga Glenfallow, tempat-tempat yang aku sebut itu berada di lereng selatan Gunung Raung, masuk wilayah Banyuwangi. Mbak yakin karena itu kakek moyang Mbak Herlina sudah campur ras Belanda? Ada kisah tentang Udatin yang berhubungan dengan Belanda. Udatin? Udatin itu siapa? Mungkin nenek moyangku. Ia mempunyai ibu yang lahir dari perkawinan campuran Belanda dan Jawa. Udatin itu nenek moyang Mbak Herlina. Ya? Mbak punya cerita atau riwayat dari nenek moyang Mbak itu? Bukankah cerita tentang Udatin itu sudah lama sekali berlalu? Ya, aku memiliki silsilah itu. Bagaimana Mbak mendapatkannya? Coba tebak. Bagaimana kira-kira aku mendapatkannya? Mungkin dari catatan-catatan? Salah. Lalu Mbak dapat dari mana? Diceritakan turun-temurun. Bahwa jiwa atau persoalan yang ada juga turun-temurun. Maksudnya diwariskan. Emosi yang dulu dialami oleh nenek moyang Mbak diturunkan pula pada generasi berikutnya. Dan kemudian pada Mbak Herlina. Ya, orang lain mengatakan titisan. Titisan. Aduh Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk, aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Nginum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Alai Jot, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh, ilang kabeh Jot. Wah, hebat oskadon, hebat. Kang bener sih,
bener Oskadon. Beli salah mani, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Verbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Itulah yang dikatakan Mbak Herlina padaku. Tahu artinya, Bang? Apa? Jika Udatin itu pernah hidup di masa lampau, maka ia punya keturunan. Keturunan yang terakhir adalah Nyonya Herlina. Bukan hanya sekedar keturunan, tapi juga titisannya. Menurunkan persoalannya pula. Ya Tuhan. Udatin dibakar dalam keadaan hamil, kan? Sangat mungkin. Apa tidak aneh namanya? Pandangan mata Mayong menerawang ke puncak gunung yang menjulang di depannya. Seandainya gunung itu meletus dan memuntahkan lahar ke tempat di mana ia berada, maka banjir lahar yang panas membara tentu akan menggilasnya. Mayong semakin gelisah. Keningin bawah sadar. Ada apa, Nduk? Ya Udatin mana, Pak? Udatin? Iya, ia datang bersama Kang Wreda. Ingat Kang Wreda kan, Pak? Ya. Aku masih ingat mereka. Di mana mereka sekarang? Di Batu Prasasti. Tetapi Udatin di mana? Mana dia? Udatin datang bersama-sama dengan mereka. Iya, Pak. Kang Wreda dan dua temannya langsung ke Batu Prasasti. Ia pasti di rumah Eyang Rahasti. Mari bersama-sama kita tengok ke sana. Perkampungan Kalikurak sepi karena para penduduknya turun ke perkebunan untuk bekerja. Hanya nampak beberapa rumah yang membuka pintu. Pak Markum pada saat itu sedang tidak enak badan dan tidak turun bekerja. Bersama-sama dengan anak gadisnya, Pak Markum bergegas pergi ke sebuah rumah yang lain. Namun Pak Markum dan Dwi Lestari merasa heran melihat suasana yang sepi. Pintu dibukanya perlahan. Herlina terlihat sedang merenungi seorang perempuan yang terbujur beku di pembaringan. Apa yang terjadi? Ada apa, Udatin? Eyang sudah pergi. Hah? Pergi? Aku merindukannya. Akan tetapi harapanku untuk berbincang dengan Eyang tak kesampaian. Oh, Eyang. Eyang. Tak ada jerit tangis. Tak ada teriakan kehilangan kendali. Namun di wajah Herlina nampak disaput mendung duka. Demikian juga dengan gadis cantik bernama Dwi Lestari itu. Pak Markum mendekat ke pembaringan dan memperhatikannya dengan lebih cermat. Seorang perempuan yang paling dituakan di Kalikurak bernama Rahasti itu telah tidak bernafas, meninggalkan raut wajah yang sejuk dan damai. Semua telah menjadi kehendak yang berada di langit. Akan tetapi jiwa Eyang terbang melayang di udara, melingkupi kita semua. Pergi
tidak berarti hilang. Hilang tak berarti kehilangan. Aku akan memukul kentongan. Para lelaki sedang turun ke perkebunan. Tidak hanya para lelaki, akan tetapi kali ini juga para perempuan. Karena saat ini sedang panen kopi dan diperlukan tenaga cukup banyak untuk memetik. Hanya ada beberapa orang. Silakan kalau paman akan memukul kentongan. Sejenak kemudian, suara dari kentongan menyentakan keheningan perkampungan Kalikorak. Para bocah yang tengah bermain gundukan tanah tersita perhatiannya. Beberapa orang ibu yang sedang sibuk di rumah masing-masing kaget. Mereka sangat hafal. Kentongan yang dipukul dengan nada tertentu semacam itu adalah pertanda ada yang telah mati. Sapa kang awake lemes bae, gage nginum oskapit. Ahe, kita gen sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes nginum oskapit sedina siji. Hebat. Ahe. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca. Oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Afdol, lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit dan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil dan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaga ning kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan karyawati biasa akan minum oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Supra Verbindo Farma. Saudara, siapakah sebenarnya Eyang Rahasti? Mengapa nenek tua itu mati tepat pada saat kedatangan Herlina? Apa yang akan ditemui Mayong dan kawan-kawan dalam pertualangannya di perkampungan Kalikorak itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.